Waduh, kami kemarin baru ngeluarin loh anak yang nggak mampu, diajarin baca nggak bisa-bisa, akhirnya nggak naik kelas, akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Ketika terima Pak, saya bawa-bawa solasi Pak Yovan. Solasi? Solasi. Kenapa? Karena kalau mereka teriak, saya tutup mulutnya pakai solasi Pak Yovan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ayah bunda, para praktisi dan pemerhati pendidikan berkebutuhan khusus dimanapun Anda berada. Kembali lagi berjumpa bersama podcast periodik dari TML, RTH TML. Kali ini kita akan membahas mengenai berbagai pertanyaan seputar persekolahan, utamanya adalah untuk siswa berkebutuhan khusus. Dan saat ini kita didampingi oleh seorang narasumber yang sangat mumpuni di pendidikan berkebutuhan khusus, dan beliau adalah Ibu Anizar, dan saat ini beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Selamat malam Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak kesempatannya Pak Yovan. Ibu bisa memperkenalkan diri dulu Bu untuk para ayah bunda dimanapun mereka berada. Jadi nanti kalau ada pertanyaan akan jauh lebih rileks buat mereka. Silakan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, alhamdulillah saya sebenarnya ketika mendapatkan undangan dari TML itu subhanallah, sedangkan saya sendiri belajar di TML sebenarnya. Di TML itu saya masuk ke komunitas TML itu lewat jalur Instagram, dan memang karena kebutuhan saya untuk tahu bagaimana menangani anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya untuk anak-anak ABK di sekolah saya. Jadi kalau dibilang pakar, jujur saya lebih senang dipanggil sebagai guru, karena menurut saya guru itu lebih manusiawi bagi saya, dan saya bisa mengaplikatifkan lebih banyak ilmu ketika saya menjadi guru. Kemudian kalau ditanya apakah saya punya ilmu, jadi ilmunya adalah pengalaman Pak Yovan. Mantap. Tapi saya sampaikan terima kasih banyak, TML sudah mengundang, mudah-mudahan dari hasil ini bisa banyak sekolah atau madrasah yang bisa menerima anak-anak ABK kita dengan lebih manusiawi. Betul. Insya Allah seperti itu. Dan itu adalah visi kami ya melalui podcast ini, yaitu adalah untuk memberikan inspirasi dan edukasi baik untuk sekolah, praktisi maupun orang tua. Karena pasti mau menjelang tahun ajaran baru banyak orang tua yang sedang bingung nih, galau. Lagi galau, segalau-galaunya nih anaknya mau dimasukin kemana gitu ya. Apakah nanti kalau di sekolah itu akan aman atau enggak. Oke, Ibu Anizar, jadi Ibu kan sebagai praktisi, sebagai guru, dan di sekolah Ibu pastinya sudah menerima anak berkebutuhan khusus. Jadi Ibu adalah narasumber yang pas untuk sesi malam ini. Silakan kalau ada presentasi. Oh yang ngomong-ngomong, saya juga didampingi oleh rekan-rekan ya, ibu-ibu. Ini kebetulan dipimpin oleh Haja Emi Sukaisi. Nah, itu dia. Yang mana ya, Bu Emi ya? Yang ini Bu. Oke ya. Oke Ibu, jika Ibu Anizar, silakan kalau sekiranya ada presentasi, waktu dan tempat silakan. Baik, saya izin share screen ya Bapak Ibu. Oke, mungkin saya sedikit review ya Pak. Mohon nanti jikalau ada data yang saya sampaikan di sini itu kurang, mungkin pakarnya kan sebenarnya Pak Yovan nih. Mungkin ada hal-hal yang bisa diberikan insight, masukan. Mungkin ini bisa membuka wawasan teman-teman, baik itu nanti yang nonton ataupun yang menonton review rekaman ya Pak, rekaman dari YouTube, dari video TML. Sebenarnya sekedar informasi Pak Yovan, saya tuh ketika teman-teman juga, bahwa ketika saya kenal Pak Yovan itu walaupun by WA, tapi saya tahu bahwa visi misi kami sama, yaitu memanusiakan anak-anak disabilitas, terutama untuk kapasitas anak-anak kami yang autism. Jadi Pak Yovan, saya dapat anak ABK itu yang dengan autism itu tahun 2006 Pak Yovan. Ya. Dan murid saya sekarang masih umur 22 tahun, itu ada di sekolah kami. Kebetulan kenapa dia sampai 24 tahun, kenapa dia tidak keluar dari sekolah, alasannya adalah tidak terakomodirnya sosial anak-anak. Ketika saya ada problem seperti ini, ragam disabilitas, ini saya dapat dari data,
bahwa setiap tahun itu 40% penyandang disabilitas itu meningkat, baik itu fisik ataupun mental, ataupun semacam disabilitas intelektual. Jadi setiap tahun meningkat. Jadi mau tidak mau sekolah itu wajib melakukan, kalau versi saya rekonstruksi ya, bahwa akan lebih banyak anak-anak yang membutuhkan helper, yaitu anak-anak disabilitas dibandingkan anak-anak yang normal. Saya sampai bertanya kebetulan waktu beberapa minggu lalu Al Husna mengundang salah satu dokter yang kebetulan beliau adalah bidangnya neurologi. Beliau sampaikan adalah satu, bahwa bahkan sekarang hampir kesulitan membedakan mana anak-anak dengan ragam normal ataupun dengan anak-anak disabilitas. Karena saking banyaknya anak-anak dengan kesulitan ini. Per tahun aja udah 40%, berarti siapa yang menampung gitu loh Pak. Jadi ini kegelisahan menaik terus. Sebenarnya waktu itu ketika saya terima anak ABK Pak di sekolah kami, alasannya dulu titip. Karena ada orang tua, kebetulan dosen saya, beliau punya anak ABK dan kami tuh punya program tahfizul Quran waktu itu. Nah kemudian tidak punya wadah anaknya mau belajar kemana. Setelah proses belajar, kebetulan dari sekolahnya yang sekolahnya SDIT ternama di Jakarta Selatan, anaknya masuk ke kelas sentra Pak. Jadi ke kelas sentra itu masuk kelas sentra, jadi kelas khusus Pak. Jadi kelas itu adalah kelas yang memang dikhususkan untuk anak-anak disabilitas. Itu tambah kelas sosial. Jadi dia hanya bisa masuk kelas sosial per hari hanya 1 jam. Selebihnya dia akan belajar di kelas khusus. Ketika dulu saya dapat permasalahan ini, menurut saya itu adalah bagian diskriminatif Pak. Kenapa? Karena anak-anak ini butuh sosial. Kendala anak-anak ini adalah kendala disabilitas itu adalah sosial sebenarnya. Di balik kendala intelektual, fisik, kendala mental, kendala anak-anak ini adalah sosial sebenarnya. Bagaimana sosialnya bisa menerima anak-anak ini dengan baik. Hampir rata-rata penyandang disabilitas tuh punya permasalahan yang sama. Jadi ketika anak murid saya keluar dari salah satu SDIT, pindah ke sekolah kami, kebetulan sekolah kami memang anaknya per kelas itu hanya menerima dari 2006, kami hanya menerima 15 anak per kelas. 15 ya? Betul. Dan memang sejujurnya Pak, bukan karena faktor X, tapi karena faktor tidak ada guru, sulitnya mencari guru. Satu kelas 15 itu hanya ditangani satu guru. Tidak ada guru yang lain. Dan 1/15. Betul, 1/15. Itu bercampurnya di dalam kelas itu ada anak reguler dan anak-anak disabilitas. Disabilitasnya waktu yang pertama tahun 2006 kami terima itu autistik Pak. Sejujurnya anak pertama saya itu adalah anak yang kalau dipegang tantrum, dipegang teriak. Saya nggak punya ilmunya Pak, jujur. Terima itu cuma karena kemanusiaan menurut saya. Rasa kasihan dan kemanusiaan. Karena apa? Anak ini ternyata bisa baca, anak ini pandai mengaji, tapi kok tidak ada sekolah yang mau nerima. Jadi saya pikir, kenapa belajar itu harus terfokus pada bentuk kurikulum yang macam-macam. Jadi ini menjadi pemikiran saya bagaimana bisa membuat ragam yang berbeda kepada anak-anak autistik bisa diterima di masyarakat. Ketika terima Pak, saya bawa solasi Pak Yovan. Solasi. Kenapa? Karena kalau mereka teriak, saya tutup mulutnya pakai solasi Pak Yovan. Karena saya tidak mengerti. Itu fungsi dari ketidakmengertian. Tetapi bagi saya, ketika saya udah tahu ilmunya sekarang, itu ternyata Masya Allah ya, saya banyak taubatan nasuha sebenarnya sih Pak. Jadi karena begitu ketidaktahuan itu adalah ilmu menurut saya ya. Kemudian 1 bulan masih saya bawa tenteng-tenteng solasi. Jadi kalau dia tantrum, dia teriak, saya bawa solasi. Terus saya takutin, ini solasi dan lain sebagainya. 1 bulan kemudian dia sudah mulai lebih calm down ya.
mulai tenang dan beradaptasi dengan lingkungan, saya mulai ajarkan tarik nafas, buang nafas, istighfar, dan ternyata berhasil. Hmm. Anak sekarang masih di Al-Husna, Usia sudah berapa itu Bu pada saat itu? waktu itu 8 tahun, Pak. Oh, 8 tahun. Saya terima itu 8 tahun. Sekarang itu sudah berumur 21, kemarin baru ulang tahun. Oh, Kebetulan betul masih maunya di Al-Husna karena mau menghafal Quran dan sekarang hafalannya sudah sekitar 18 juz. waduh luar biasa. Itu. Jadi kalau ditanya bagaimana proses belajarnya, dia Hmm. bisa perkalian di umur 16 tahun, Pak, Hmm. tapi bisa membaca di fase umur 8 sampai 12 tahun. Iya. Bisa membaca dan menulis masuk ke dalam garis ya. Hmm. Berarti kan apa ya? Apa yang membedakan kita dengan anak-anak lainnya? Sehingga ini yang tadi saya bilang, bedanya inklusi dengan anak lain apa? Anak reguler itu targetnya 1 year, 1 tahun. Hmm. Sedangkan untuk anak disabilitas apakah ada target? Enggak. Ya. Tetapi di kurikulum Merdeka yang sekarang, bahwa target pencapaian itu kalau baca CPATP, lalu ada fase-fase pembelajaran di kurikulum Merdeka, bahwa capaian tuntas itu baru bisa dikatakan fase A, fase B, fase C itu selesai ketika dia sudah fasenya 2 tahun. Hmm. Berarti tidak ada kata selesai sebenarnya dalam proses belajar. Berarti kenapa anak-anak yang reguler saja bisa diperhatikan sampai seperti itu? Karena ingin memanusiakan manusia tadi. Kenapa kok disabilitas tidak diberikan ruang seperti itu? Jadi kenapa kita akhirnya saya memutuskan kenapa sekolah kita melabeli nama sekolah kami inklusi. Jadi Hmm. kalau nanti searching di Kementerian Agama itu dia sudah ada nih mana sekolah riset, mana madrasah riset. Kalau kebetulan karena kami di bawah Kementerian Agama, mana Hmm. madrasah riset, mana madrasah inklusi, mana madrasah tahfiz, lalu ada madrasah apalagi berbagai macam tipikalnya. Itu nanti akan ada di data emis. Kalau kita search di Kementerian Agama, teman-teman nanti akan dapetin, bunda-bunda akan dapetin untuk search mana sih madrasah-madrasah inklusi. Kalau di Kementerian Agama, kebetulan database-nya sudah seperti itu. Hmm. Saya kurang paham untuk di Kemendikbud, Hmm. tetapi sebenarnya peraturan awal tentang inklusi itu justru sudah terjadi di Kemendikbud. Hmm. Kenapa makanya di Permendikbud nomor 8 itu sudah dikatakan bahwa sekolah wajib menerima anak berkebutuhan khusus di sekolahnya. Dan per kelas itu sudah ditentukan, Pak, perbandingannya. 10:2. 10:2. Ya, berarti dalam satu kelas itu minimal ada 2 anak berkebutuhan khusus. Dengan kategori apa? Kategori intelektual dan fisik. Hmm. Itu Sehingga berdasarkan undang-undang ya? ya berdasarkan. Jadi kalau ditanya apakah sudah ada peraturan, ya sudah termaktub. Justru kalau sekolah-sekolah negeri atau sekolah-sekolah madrasah yang belum melakukan sebenarnya tandanya dia belum memahami mungkin ya. Tetapi banyak. Mohon maaf, saya mau tanya artinya itu perbandingan 10:2 kalau seumpamanya ada 20 siswa non autistik berarti siswa autisnya harus 4 begitu ya? Betul, tapi sebenarnya Hmm. dilihat dari keragamannya, Pak. Gitu. Sebenarnya pemerintah buat itu dalam satu kelas, berarti kan sebenarnya ingin daya tampung itu lebih besar ya. Hmm. Tetapi penerimaan yang ada itu kan hampir yang tidak nampak. Kalau autistik itu kan nampak ya, Pak. Hmm. Kecenderungannya baru pertama aja ngelihat kita udah, oh ini anak nggak eye to eye, terus nggak ada sinkronize ketika bicara. Lalu kenapa sih anak ini bisa diterima di sekolah? Kadang-kadang yang nggak ketahuan tuh anak slow learn, kemudian anak-anak dengan diskalkulia, disleksia, sehingga yang ringan ini seharusnya bukan lagi diacuhkan. Cuman kadang-kadang kan sekolah itu tidak apa, tes-tes sekolah itu sekarang agak tidak manusiawi menurut saya. Tesnya adalah tes baca tulis, tes calistung. Lalu kadang-kadang ada beberapa sekolah mereka menekankan tes TPA. Saya juga aneh juga sih tes tes psikologis, sehingga apa kalau misalnya tidak ada anak-anak ABK mereka lebih menekankan untuk tidak menerima. Padahal ketika kita masuk ke kurikulum berdiferensiasi yang dicanangkan oleh pemerintah, seharusnya sekolah sudah mampu mengakomodir itu. Seharusnya.
Tetapi kemampuan upgrading guru itu tidak secepat itu, Pak, sejujurnya. Hmm. Kenapa? Karena kayak kemarin saya kebetulan ngisi di komunitas secang, Hmm. ternyata ada Bapak Ibu guru SDN negeri yang bilang, waduh kami kemarin baru ngeluarin loh anak yang nggak mampu, diajarin baca nggak bisa-bisa, akhirnya nggak naik kelas, akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Sebenarnya hal ini sederhana, tapi ketidaktahuan, Hmm. ketidakmampuan, bahkan penyebaran berita atau informasi ini terlalu sempit sehingga apa? Membuat guru-guru nggak mau ambil pusing ya bahasa saya ya. Hmm. Jangan deh ngambil untuk anak disabilitas tuh kayaknya terlalu PR sekali gitu ya. Hmm. PR banget dan membuat mereka PR-nya di 2 kali lebih untuk mengakomodir itu. Lalu kenapa pilihan kita adalah sekolah inklusi atau madrasah inklusi? Sebenarnya bukan karena Al Husna sudah menerima ABK karena akhirnya dia melegalitaskan madrasah inklusi. Hmm. Mungkin Pak Yovan juga paham gitu ya. Kalau di luar negeri itu tidak ada sekolah inklusi gitu ya. Ya. Sehingga di luar negeri itu tidak ada eksklusivitas. Semua sekolah adalah inklusif gitu ya. Sehingga tadi saya bilang, apa yang tidak sampai di sekolah-sekolah kita adalah pemahaman sebenarnya. Memahami keragaman anak dengan sebaik-baiknya, sehingga PR-nya bukan hanya apakah kita harus menyebarluaskan inklusivitas, bukan. Tapi menyebarkan bagaimana menangani anak dengan sebaik-baiknya. Karena anak yang reguler pun, Pak, sekedar informasi, mereka pun butuh inklusivitas kok. Anak reguler kalau gurunya tidak paham bagaimana cara penanganan mengajar dengan baik, gaya belajarnya siswa, bagaimana dia bisa menangani anak seperti itu. Dan ini PR Ya. yang menurut saya PR yang buat kita semua pendidik, baik itu pendidik ataupun pakar pendidikan ataupun orang-orang yang concern di bidang dunia pendidikan, bahwa pendidikan itu tidak semena-mena kita bisa lihat dari satu sisi saja, satu sudut pandang, tapi juga dari sudut pandang yang berbeda. Sehingga kalau dibilang menurut PISA Indonesia itu 35 tahun lebih lambat tahu informasi tentang pendidikan, sebenarnya saya yakin iya. Saya yakin iya. Kenapa? Karena Itu tadi bisa tahun berapa? ya menurut informasi yang sekarang kan banyak beredar, Pak, ketika kemarin booming Hmm. Indonesia itu terlambat menurut data PISA yang terbaru. Data PISA, Pak, Iya, data PISA tahun berapa itu? 2022, 2022, 2020 Oh, Indonesia itu Indonesia masih ikut ya? masih ikut, Pak. Hmm. Jadi data itu dinyatakan bahwa anak-anak kita tuh terlambat Hmm. pembelajarannya daripada pembelajaran di luar. Sehingga Hmm. tadi saya bilang, sejujurnya saya sendiri miris ya ketika diomongin, jangan-jangan data pisahnya salah nih. Jangan-jangan data pisahnya ngambil samplingnya nggak tepat gitu loh. Karena banyak kok anak-anak yang bagus gitu. Tapi apakah yang tidak berubah tuh mindset guru-gurunya? Bukan kalau menurut saya, tetapi mindset penerimaan sebagai anak-anak sebagai manusiawi tadi. Pengembangan sistematis kita ketika menerima anak inklusi sebenarnya adalah penerimaan bagaimana kita humanity-nya di sekolah. Guru itu bukan tadi menciptakan lingkungan sosial hanya untuk anak inklusi, tanda kutip ya Pak, bukan hanya Ya. untuk anak inklusif, tetapi bagaimana lingkungan sekolah itu juga untuk seluruh siswa. Hmm. Berarti bukan bullying untuk anak inklusi, tetapi bullying itu kalau bisa tidak ada karena memang inklusivitas sudah terjadi. Jadi produktivitas di sekolah itu apa namanya ya ekosistemnya sudah terjalin dengan baik, baik dari antara guru, anak-anak, anak-anak ABK ataupun anak-anak yang tidak ABK reguler. Sehingga pentingnya sekolah itu bukan inklusi itu bukan labeling. Saya berharap mudah-mudahan walaupun sampai detik ini Pak, data yang saya terima di beberapa Jakarta Selatan dan Tangsel, inklusi itu adalah menerima anak ABK per kelas itu ada yang 5, ada yang 4. 5 ya? Tetapi betul. Anak ABK-nya di sekolah-sekolah negeri itu ada namanya unit layanan disabilitas, tetapi itu tidak berjalan. Atau bahkan anak-anak itu cuman dibolehin sekolah tapi tidak diberikan ruang. Hmm. Saya agak miris sih masalah ini ya. Dibolehkan sekolah tapi tidak diapa-apain. Cuman boleh sekolah, tapi tidak dieksplor, tidak diberikan rules untuk belajar, tidak diberikan pembelajaran yang tepat, tidak diberikan hal-hal yang mengembangkan kreativitas anak, sehingga ini juga yang menjadi PR kita bersama.
apakah dengan berkembangnya kurikulum ini akhirnya menjadikan para guru itu lebih baik dalam mendidik anak-anak agar tidak menjadi Ya. eksklusif tuh? Ini saya jeda sebentar ya Bu ya. Tuh, Jadi tadi ada dari Bu Anizar tadi ada suatu pernyataan, ada rekannya sesama praktisi, sesama guru yang baru saja mengeluarkan siswa ya kalau saya nggak salah tadi ya. Ada bicara betul, begitu ya. Ya betul Pak, dikeluarkan ya, dikeluarkan dari sekolah ya. betul. Oke, itu alasannya kenapa ya Bu ya? Ini kebetulan terjadinya banyak kan di daerah Jawa ya Pak, daerah Oh, sekolah-sekolah di daerah. ini terjadinya banyaknya di daerah Jawa, artinya lebih dari satu dong. Betul. Kebetulan Oke. saya tuh kan bergabung dengan banyak komunitas, Pak. Jadi Mm-mm. memang saya dengan teman-teman itu banyak komunitas dan kebetulan kami sering bikin roadshow untuk belajar-belajar seperti ini gitu ya. Hmm. Nah, kemarin dapat cerita ketika saya ngisi pelatihan itu, mereka sampaikan bahwa mereka menolak anak-anak ABK karena apa? Orang tua tidak eh, apa ya, kesulitan untuk berkolaborasi, Pak. Sehingga yang Menolak terjadi atau mengeluarkan? Kalau menolak kan berarti belum diterima. mengeluarkan, Pak. Oh, mengeluarkan. Karena Hmm. anak ini tidak ada kemajuan. Nah, di sini yang menarik ya, Bu ya, karena isu inklusivitas ini kan adalah isu kritis dalam pendidikan sebenarnya. Betul. Nah, jadi ini menarik nih. Artinya, ketika sekolah itu menerima seseorang murid, itu kan pasti ada namanya tes penerimaan. Itu dulu tuh Ya, dasarnya. Betul ya? ya, Nah, tes penerimaan itu kan adalah tes proyeksi yang menunjukkan bahwa kalau ini anak lulus, mestinya prediksinya adalah ini anak mampu mengikuti jenjang pendidikan selama di sekolah. Itu esensinya tuh, yang namanya betul. tes penerimaan gitu kan. Artinya kalau seumpamanya dia lulus tes penerimaan, ya acceptance, ya dia artinya entrance testnya itu diterima gitu kan. Berarti kan bisa diharapkan bahwa anak ini punya potensi untuk bisa lulus katakan 3 tahun atau 6 tahun di persekolahan tersebut, kan begitu ya. Ya, ya. Nah, kalau kesimpulannya itu adalah kemudian di tengah jalan anak itu dikeluarkan, nah berarti kan sebenarnya ada yang salah dengan penerimaannya tuh. Jadi gini Pak, yang banyak melakukan tes penerimaan itu adalah sekolah swasta. Hmm. Jadi sekolah Negeri swasta. enggak ya? Hampir jarang Pak. Sekolah Oh. negeri itu kan biasanya penerimaannya, maaf ya, penerimaannya masalahnya wilayah, seperti itu. Hmm. Biasanya negeri itu. Dia mainnya, aduh namanya saya lupa. Tapi biasanya dia per wilayah. Semakin dekat dia akan Oh. lebih mudah masuk ke suatu negeri. Nah, Jadi kadang nggak ada tes penerimaan ya? biasanya ada tesnya. Tapi Oh. tesnya lebih kepada yang tadi saya sampaikan. Anak-anak bisa baca tulis tidak. Oh begitu. Oke oke oke. Sehingga kapasitas tes baca tulis, tes menggambar itu sebenarnya tes dasar ya kalau saya pikir. Hmm. Walaupun menurut saya sendiri di kelas sekolah-sekolah kami, di madrasah kami itu kami tidak melakukan tes, Pak. Sejujurnya madrasah kami tidak, bagi saya gini loh, murid yang mau datang mau belajar itu Masya Allah, Pak. Karena saya pernah ngalami di salah satu madrasah, kebetulan saya ikut anak saya kami belum punya lisens, ikut ujian di madrasah tersebut. Ditanya muridnya kemana? Muridnya lagi narik jadi kernet. Oh. Padahal itu hari di Tangsel, Pak. Ini terjadi di Tangsel. Muridnya lagi narik jadi kernet karena mereka tidak interest untuk datang ke sekolah. Jadi kalau versi saya, ketika murid tidak datang ke sekolah, sebenarnya ada pertanyaan dong. Apa yang terjadi di sekolah sampai anak-anak tidak interest? Ya. Kita mungkin balik ke kasus tahun 2002, 2020 Pak ya, ketika COVID. Ya COVID. Berapa persen sih siswa datang ke sekolah karena interest sama mau belajar? Mereka enggak. Mereka datang mau belajar cuman karena kangen temennya, karena kepengen uang jajan. Iya, rata-rata masalahnya seperti itu, Pak. Jadi kalau dibilang sampaikan kenapa kok bisa sekolah mengeluarkan anak-anak ABK ini? Karena mereka nggak mampu. Satu. Yang kedua mereka Dalam hal apa nggak mampunya Bu? anak-anak ABK ini mungkin ketika tahapan. Jadi gini, saya baru tahu di beberapa daerah itu adalah nilai itu diserahkan Pak ke kecamatan atau apa sih bahasanya?
PLT ya, itu kalau di sekolah-sekolah negeri ya. Saya dapat informasi dari beberapa teman PLT. Jadi ada di tahapan anak kelas 5 belum bisa baca tulis. Padahal menurut saya efek anak tidak bisa baca tulis itu banyak hal. Bisa jadi bukan karena dia disleksia, bisa jadi mungkin karena faktor X, tidak adanya stimulasi yang tepat, bisa jadi karena faktor belajarnya online, jadi tidak ada interest dan lain sebagainya. Tapi itu akhirnya menjadi momok dan akhirnya guru nggak mau repot, dianggap dia tidak mampu dan dikeluarkan dari sekolah. Bahkan beberapa anak autistik saya dapat dari salah satu volunteer kami yang di Secang itu dipasung Pak Yovan. Di fase umur 10 tahun dipasung di daerah Jawa itu. Saya sedih juga dengar itu ya. Kenapa? Karena mereka nggak tahu. Satu, orang tuanya menganggap anak autistik itu adalah beda, aneh. Dia kadang-kadang steaming sendiri gitu kan, nggak jelas. Dan orang tuanya nggak punya ilmu, lingkungannya tidak punya kesadaran, menurut saya. Sehingga memang kalau kita punya ilmu ya harus digaungkan terus-menerus lah. Intinya seperti itu sih Pak Evan. Boleh Oke, saya lanjutkan? boleh, Ayo. silakan Bu. Bu Anizar, punten ya. Ini saya mau Iya, tanya dulu. Ada oke pertanyaan Pak. dulu? Belum? Oke, silakan, silakan Bu. Oke. Sebenarnya sih banyak teman-teman tuh yang nggak paham Pak, apa sih yang harus disiapkan untuk layanan inklusi. Sebenarnya adalah intervensi ya, yang mendalam untuk anak ABK. Beberapa teman-teman itu galau Pak. Mereka mau ngelakuin apa ya untuk anak-anak autistik ini? Mereka nggak punya ilmunya. Jadi kalau saya pun masuk ke dalam ini, kenapa saya mau belajar? Karena saya pengen tahu terapi atau pembelajaran pendekatan apa. Kalau mungkin ada murid saya Kalif sempat belajar sama Pak Yovan, bundanya, sempat saya kasih link untuk belajar coba deh belajar ke komunitas ini waktu itu. Karena memang apa ya, kami pun sekolah tidak punya ilmu secara spesifik Pak Yovan. Yang kami punyai adalah ilmu coba-coba dan observasi tadi. Jadi kalau Pak Yovan dengar tadi yang di awal, saya bawa-bawa solasi, Relatif. itu Wah, iya, betul. karena kami nggak ngerti. Itu kami ya. Bagaimana orang-orang di luar sana yang sudah nggak ngerti, nggak mau mempelajari bahasanya. Iya. Sedangkan PR administrasi guru udah cukup banyak. Intervensi untuk Itu ABK aja adalah praktisinya, gurunya ya, bawa solasi, apalagi kalau masyarakat umum ya, masyarakat awam ya. betul. Ya tadi kasus masyarakat awam adalah dipasung tadi Pak Iya. Yovan. Itu di kasus di Secang itu dapat informasinya. Nah, kadang-kadang bagaimana bisa terintegrasi dengan murid reguler, lingkungannya nggak siap. Jadi kebetulan Kalif itu kan anaknya masih sensorinya masih stimulus sensorinya kurang bagus. Dikit-dikit plak atau gitu. Atau dia interest dengan seorang yang menurut dia menarik, dia langsung cium gitu. Kayak saya kalau ketemu saya dia langsung cium saya gitu. Langsung dan saya bilang dia anak anehnya dengan hanya saya atau beberapa guru yang memang dianggap dia nyaman mungkin ya. Kalau Tapi dengar orang suara bayi nangis, masih ya merespon. masih merespon. Walaupun sejujurnya sekarang jauh Pak, jauh lebih tenang. Sekarang sudah cukup baik sekarang. Eh, Mendengarkan bayi nangis, terus kemudian ada orang yang aneh sedikit, dia udah mulai yang galau. Sehingga kemana-mana tuh kali tuh 2 tahun. Nah sekarang tahun yang sudah kemana-mana kami pegang Pak. Hmm. Kali tuh kami pegang. Sehingga kalau orang-orang yang nggak paham, ketika mendengarkan anak-anak seperti Kalif, tentu dia akan responsifnya tidak baik dong menganggapnya. Orang mikir nih anak nggak gimana dan lain sebagainya. Waktu itu pernah kebetulan ada murid baru masuk ke Al Husna kelas 1. Kayaknya Kalif interest gitu dengan anak itu. Ditariklah jilbabnya misalnya. Besok ditarik lagi sehingga anaknya takut, orang tuanya datang. Coba ibu Oh. lakukan. Orang tuanya si anak datang bilang, menurut ibu anak saya yang keluar atau Kalif yang keluar? Waduh. Pilihannya begitu Pak. Lucu memang. Tapi tadi sekolah saya akhirnya sampaikan Bapak Ibu anak ini nggak pernah mau dipilih sebagai anak ABK, saya bilang. Tapi dia dipilihkan Tuhan. Terus apa kita manusia harus juga menolak dia? Sehingga kalau kita menolak ciptaan Tuhan, menurut saya tidak ada ciptaan Tuhan yang tidak sempurna. Hmm. Semua ciptaan Tuhan itu sempurna kok.
Sehingga moto saya adalah bahwa memang anak yang sempurna itu kitalah yang mesti menyempurnakan. Bahkan mungkin kita tersempurnakan oleh anak-anak itu. Tersempurnakan apanya? Rasa syukurnya. Nah, membangun hal ini, mindset minding ini sulit, Pak. Tidak mudah. Akhirnya orang tuanya luluh, luluh, luluh. Saya bilang, Bapak, ini karena ada anaknya interest dengan anak ini. Coba nanti besok saya bantu untuk selesaikan. Balik lagi, ini lingkungan, Pak. Kalau sekolah tidak mampu mengakomodir lingkungan, memang PR-nya berat menerima anak autistik. Sehingga kalau dibilang, apakah di sekolah-sekolah mahal yang bayarannya mahal, mereka bisa menerima? Ya tadi saya bilang seperti di awal, murid saya masuk kelas sentra, sehingga jam dia bersosialisasi itu cuma 1 jam, Pak. Selebihnya dia masuk ke kelas khusus, hanya guru dengan dia. Sehingga berapa banyak persen perkembangan anak ini? Cuman 10%, 5-10%. Kalau saya ngomong, Kalif itu belajar di dalam kelas apa, Bu Anizar? Kelas reguler, Pak. Kami nggak pernah bawa Kalif ke kelas lain, karena masalah Kalif bukan di fokus. Oh, terdistract. Di dalam kelas Kalif kebetulan ada sekitar 8 anak. Yang punya masalahnya macam-macam, Pak Yovan, di kelas Kalif itu. Ada Iya. anak ADHD, ada anak slow learner. Ditangani Tapi berapa guru itu, Bu? satu, Pak. Satu, Luar Pak. biasa. Gurunya pegang Kalif, ditaruh di ujung, yang satu dia pegang yang ADHD, anaknya normal bisa dia terangkan, lalu dia bagi tugas. Seperti itu. Itu bisa terjadi di kelas kami, kebetulan di madrasah. Kenapa? Karena gurunya sudah punya pengalaman. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan kelas-kelas yang lain? Mungkin masih butuh pelajaran, pembelajaran. Nah, sehingga lingkungan itu penting. Bagaimana sekolah bisa menyiapkan lingkungan yang menyenangkan tadi. Bukan hanya menyiapkan sekolah pembelajarannya ya Pak. Satu lingkungan dulu deh, penerimaan anak-anak. Agar anak-anak ABK ini nggak dibully. Hmm. Seperti itu. Lalu kurikulumnya, diferensiasi nggak? Oh, anak ABK apakah beda dengan anak lainnya? Sama. Kalif itu belajar sama dengan temannya. Yang membedakan apa? Tingkatannya. Oh, kalau tingkatan ini masih terlalu tinggi, berarti dia kita cari temanya sama, lingkunganku misalnya, atau temanya tentang apa, tapi dia dengan fase yang rendah pembelajarannya. Fase yang ringan dan bisa dicakup oleh pembelajaran anak tersebut. Lalu Oke. bagaimana SDM-nya? Ya gurunya diajarin, Pak, tiap minggu. Kemudian gurunya juga belajar dari bundanya. Bundanya Kalif dapat ilmu apa? Oh, hari ini Bu Jamila, saya memperlakukan ini terhadap Kalif atau pada anak-anak ABK kami. Nah, Bu Jamila juga jelasin, iya saya udah coba begini. Itu hampir terjadi setiap hari, Pak, daily atau weekly. Ketika anak yang kolaboratif orang tua dengan gurunya bagus, perkembangannya pesat. Iya, pasti. Karena apa? Bukan anak ABK saja, reguler pun anak yang perkembangannya baik, orang tua mempelajari bahasanya kan kita, kalau saya ngomong ke wali murid, kita tuh triangle ya, Hmm. segitiga. Hmm. Membentuk anak yang hasilnya dari hasil kolaboratif orang tua dan guru. Sehingga kalau saya sampaikan kepada orang tua, kita tuh partnership. Jadi harus sering-sering berkolaboratif seperti itu. Sehingga semua pembelajaran Pak, hampir rata-rata di kelas kami itu, baik itu ada 17-an, event dan lain sebagainya, kami selalu kolaboratif dengan orang tua murid. Lalu sistem kolaboratif itu ya dua arah. Jadi baik kadang-kadang sejujurnya kalau nanti Pak Yovan main ke sekolah kami yang autistik tuh ada beberapa anak. Yang lebih parah dari Kalif pun ada. Tetapi alhamdulillah eh, kita gini, bayar shadow itu kan mahal Pak Yovan. Jelas. Saya- Tidak ada bayar shadow yang bisa murah. Hampir rata-rata minimal bayar di atas jutaan lah gitu. Ya. Nah, di sekolah kami karena zaman dulu nyari SDM susah, yang mau dibayar di bawah itu di bawah 1 juta dan pembelajaran agak sulit ketika kita pakaikan pendamping, yang kami lakukan adalah mencari badi dari teman-temannya sendiri, Pak Yovan. Hmm. Jadi badinya dari temennya. Jadi kalau ada lihat ada satu anak yang masih steaming lari-lari, dia habis kayaknya nih anak kemarin kebetulan kami pakein ada satu anak autistik kami pakein jaket Pak Yovan, Hmm. pakai jaket yang jaketnya itu isinya gundu Hmm. padat. Ini yang saya dapat ilmu terapi ya, katanya dipakein gundu biar dia lebih tenang. Karena kalau tidak pakai jaket,
dia muter-muter tari syufi Hmm. steamingnya. Lalu atau kalau enggak dia lari-lari terus kemana-mana. Sehingga kalau dipakai jaket dia lebih calm down karena mungkin berat kali ya. Tapi ternyata efeknya banyak. Hmm. Teman-temannya pun akhirnya helper bantu. Kalau dia terjadi dia berat, berat ya. Ayo copot dulu. Nanti kalau Oh, dia lari temannya, jangan ke sini, jangan ke sini. Ekosistem di sekolah saya sudah seperti itu. udah keren banget dong. Itu sudah menerapkan yang disebut sebagai peer learning. Luar biasa Alhamdulillah, loh itu. alhamdulillah Ya. Pak. Itu sudah terjadi baik itu terhadap anak autistik maupun terhadap anak ADHD ataupun anak solon. Itu sudah terbiasa Keren. melakukan itu. Kami baru tahun ini Pak ada shadow itu Hmm. untuk bantu memang anak-anak yang mudah terdistract dan akhirnya nggak maju-maju nih dalam pembelajaran. Hmm. Itu pun cuman kami berlakukan shadownya bukan person to person, bukan satu anak untuk satu shadow, bukan. Keren. Tapi satu shadow mengajarkan 1 jam anak untuk ditarik ke kelas luar untuk belajar apa yang dia tidak cukupi di kelas sosial. Saya jeda Eh, sebentar ya Bu Anizar ya. Ini Silakan Pak. untuk ayah bunda, jadi supaya paham juga dalam pemilihan sekolah, ya interaksi di sekolah minimalnya itu ada beberapa yang penting untuk diperhatikan, yaitu adalah interaksi guru dengan siswa, siswa dengan materi, dan siswa dengan siswa, atau yang disebut sebagai peer learning. Nah, tadi Bu Anizar itu pendamping daripada siswa autistik adalah dari siswanya rekannya sendiri ya. Ya, betul Pak. Berarti itu sudah menerapkan benar-benar luar biasa sekali artinya Alhamdulillah. penerapan daripada peer learning tadi. Luar biasa. Silakan, silakan Bu Anissa. Ya, memang sebenarnya dalam sistem pendidikan itu kalau kita sebutnya badi ya Pak, badi di Hmm. dalam kelas itu memang sudah harus ada walaupun ada inklusi atau tidak inklusi. Tetapi ketika ada inklusi itu sangat membantu sekali Pak Hmm. sistem itu. Hmm. Eh, saya nggak tahu apakah saya perlu melakukan ini, tapi ini yang kami hadapi Pak. Kelihatan ya Pak ya, Ya. social emotional learning. Hmm. Jadi kalau ditanya bagaimana pendekatan kami adalah pendekatan social emotional learning. Jadi bagaimana menciptakan pembiasaan ke anak-anak ABK biar mereka punya penerimaan yang baik. Salah satunya adalah dari kelas 1 anak-anak sudah harus memahami dirinya, self awareness-nya harus tinggi. Hmm. Kesadaran diri untuk dia belajar, kesadaran dia menerima lingkungan. Sehingga apa? Karena kami ingin nalarnya cukup baik nih anak-anak nih. Ini bukan terjadi pada hanya siswa ABK, tapi ini juga terjadi pada anak-anak reguler. Luar biasa. Pendekatan social emotional learning di sekolah kami adalah mendekatkan anak-anak lebih memudahkan interaksi, Pak. Sehingga apa? Ketika ada permasalahan anak-anak dengan lingkungannya, dia akan lebih mudah menyelesaikan. Kayak misalnya tadi, anak-anak tuh paham bahwa anak-anak teman-temannya yang ABK butuh diterima dengan anak-anak reguler. Mereka memahami itu sehingga itu yang kita bangkitkan dalam pembelajaran sehingga ketika dia sudah punya self awareness yang baik dia punya kesadaran bahwa social awareness-nya juga harus bagus Hmm. karena ini modalnya social awareness-nya harus bagus bagaimana dia ke lingkungan bukan hanya terhadap lingkungan yang bersih kotor atau lain sebagainya tapi bagaimana juga lingkungan menerima teman-teman yang ABK sehingga kalau jujur kalau ditanya apakah ada bullying Pak terjadi di sekolah kadang-kadang bukan bullying, kadang-kadang gini, anak-anak itu senang bermain dengan teman-teman yang ABK. Cuma kadang-kadang anak ABK itu tidak semuanya punya sense humoris yang cukup baik gitu ya. Jadi Salah kadang-kadang paham. salah paham. Yang terjadi adalah biasanya mereka akan impulsif terhadap anak-anak reguler. Kalau di sekolah kami, biasa ini kebetulan hari ini saya menerima 2 murid ABK yang pindahan, Pak. Oh ya. Kasusnya sama karena eh, apa ya anak berkebutuhan khusus gitu Pak dan Hmm. kasusnya adalah dibully oleh eh, anak-anak di sekolahnya padahal anak-anak tersebut adalah anak SDIT. Kalau di Hmm. sekolah kami yang dibully itu malah justru anak reguler kadang-kadang dibully sama anak ABK gitu karena apa mereka harus sabar ngadepin temennya seperti itu.
Jadi ya memang inilah ya yang tapi alhamdulillahnya anak-anak tuh nggak pernah dendam ya. Tidak pernah dendam. Bahkan kadang-kadang mereka bantu dan terjadi proses yang cukup baik di Keren. ekosistem sekolah. Nah, kemudian next ini sih apa yang kami lakukan di sekolah ya, Pak. Hmm. Jadi kalau di sekolah itu kan kami identifikasinya adalah deteksi dini, wawancara, terus tanya jawab, nalarnya udah nyampe mana. Kalau sekolah itu juga mesti melakukan tumbuh kembangnya udah sampai mana kan biasanya minta data psikolog, Pak. Hmm. Lalu bina dirinya bagaimana di rumah. PR yang masih banyak itu adalah kesulitan untuk toilet training Hmm. seperti itu. Sehingga Apa yang kalau Ibu lakukan dalam toilet training atau ya, bagaimana? kalau di sekolah kami, madrasah itu di semester 1 bulan pertama untuk anak kelas 1 ya, anak baru wajib intensitas melakukan stimulasi toilet training selama 1 bulan, Pak. Seperti apa Bu konkretnya? Konkretnya itu satu lewat nyanyian, dua anak-anak diingatkan bagaimana tata cara toilet training, Oke. tiga kenalan toilet, bagaimana menggunakan. Hmm. Hmm. Bagaimana itu sampai aplikatif ya Pak, masuk ke Ya. dalam toilet, diajarkan bagaimana cebok. Kebetulan sekolah kami adanya WC-nya jongkok, kami harus ajarkan anak-anak ABK ini kesulitan pakai WC jongkok biasanya. Hmm. Nah, bagaimana ngajarin mereka cebok, lalu penyediaan sarana itu dan lain sebagainya. Itu biasanya 1 bulan Pak. Itu Hmm. ada dalam kurikulum. Lalu kemudian bina dirinya itu masalah makan Pak. Makan itu kayak gimana misalnya? Di sekolah kami beberapa anak ABK tuh kami wajib catering itu satu catering sekolah yang tidak mampu bayar catering sekolah wajib mengikuti menu sekolah. Hmm. Menu Menu sekolah. Seperti apa tuh menu sekolah? Menarik nih. menu sekolah itu ada sayur, buah, protein, Hmm. karbohidrat lengkap lah Pak. Sayur, buah, protein. Selalu seperti itu. Nah, bagaimana melakukan menu sekolahnya? Ya, anak-anak diberikan hal yang sama, baik itu anak ABK atau anak yang normal. Tapi kalau dia, maaf, tidak mengikuti catering, dia tetap ngikut makan ini. Jadi ini cerita yang lucu sebenarnya. Hmm. Hikmal yang tadi beberapa kali kami sampaikan itu eh, melakukan apa? Dia nggak makannya dulu. Hikmal itu cuman kuah sop sama nasi, Pak, Wah, setiap sok hari nasi. sampai umur 11 tahun. Hmm. Suatu hari saya paksa untuk makan tempe, Hmm. saya paksa untuk makan tempe, saya paksa untuk makan pepaya. Hmm. Hmm. Eh, Modalnya pemaksaan memang. Dia maksa, ketika sudah dimakan, sampai sekarang Hikmal sudah besar, itu malah justru dia makan beragam macam makanan. Hmm. Malah bisa Jadi, tergeneralisir ya. Bagus ya dong. betul. Kenapa? Karena dia ngelihat temannya satu, ketika fase makan. Hmm. Yang kedua, dia melihat temannya. Yang ketiga, dia melihat orang lain melakukan hal yang sama. Jadi edukasi yang terbaik itu bukan belajar personal ya Pak, tapi Hmm. edukasi terbaik adalah belajar sosial tadi saya bilang. Ya. Jadi anak-anak melihat dengan bagaimana lingkungannya, oh nih dia duduk. Anak-anak autism untuk perempuan itu biasanya duduk suka ngangkang Hmm. gitu. Eh, Ngangkang bahasanya ngangkang gimana ya? Kurang sopan seperti itu duduknya. Nah, ketika kita ajarin hal-hal yang seperti itu tuh sebenarnya mereka cukup baik dan bisa mengikuti dari teman-temannya. Seperti itu. Makan pun juga sama. Sehingga apa yang terjadi ini fase yang kami lihat misalnya anaknya ternyata tumbuh kembangnya kurang baik dan lain sebagainya. Bina diri itu penting Pak, Hmm. ditanyakan di awal di fase Keren. wawancara di sekolah. Keren. Ini untuk sekolah-sekolah nanti yang mungkin punya ingin menerima anak-anak KBK adalah yang pertanyaan pertama mungkin paling banyak adalah dilakukan bagaimana bina diri di rumah. Ya. Karena kadang-kadang orang tua itu melupakan Pak, melupakan hal ini. Hmm. Bagaimana langkah-langkah bina diri. Itu sih Pak Yovan. Lalu terakhir ini ya tadi sama seperti saya sampaikan bahwa catatan penting kami ketika melihat perkembangan anak adalah bagaimana regulasi dirinya, lalu bagaimana dia meregulasi emosinya. Kebetulan konsepnya sama dengan anak-anak normal sebenarnya, dengan anak-anak reguler lainnya. Anak-anak disabilitas di sekolah kami diajarkan me... tapi ini kesulitan ya, kesulitan. Jadi kayak tadi hikmah,
tantrum, dia biasanya akan impulsif, pukul, melakukan ambil, lalu ini dan lain sebagainya. Tetapi ketika dia belajar regulasi emosinya baik, bentar ya, ketika regulasi emosinya baik, dia biasanya punya kesadaran yang baik. Kami tuh di sekolah punya namanya kursi peredam emosi, Pak Yovan. Itu Seperti bukan apa? aja kursi peredam emosi. Jadi caranya anak diajarkan gimana sih cara untuk mengatasi ketika kamu sedang marah. Yuk tarik nafas, buang nafas. Kemudian yuk baca istighfar. Biasanya anak-anak tuh kami suruh baca istighfar sampai 5 sampai 100 kali kalau memang dia masih marah. Kalau sudah selesai baru boleh ikut bergabung belajar lagi. Oh, Eh, ini efektif, efektif untuk meregulasi emosi. Kalau anak-anak normal, kami biasanya suruh mereka gambar, Pak, tiap hari. Kamu lagi, how do you feel today? Kamu senang nggak? Kamu something wrong nggak? Lagi kesel nggak? Sehingga validasi emosi itu penting, bukan hanya terhadap anak-anak ABK ya, hmm. tapi juga terhadap anak-anak reguler lainnya. Itu saja sih, Pak. Yang paling penting adalah keterampilan. Kalau ditanya proses belajarnya gimana, Bu Anizar? Karena kami itu sudah berbasis proyek di madrasah kami, sehingga justru tidak ada celah untuk anak ABK tidak bisa dilibatkan. Justru mereka sangat bisa dilibatkan. Contohnya apa? Ketika bikin SBDP, ketika dia belajar art and craft, ketika dia bisa belajar. Hanya memang kesulitan ketika permasalahannya adalah sudah masuk yang bersangkutan dengan nalar. Misalnya, apa yang kalian lakukan jika ada teman kalian yang jatuh? Itu biasanya sulit sekali untuk mengajarkan itu. Sehingga guru-guru harus melakukan asesmen yang berbeda. Misalnya dengan cara bikin gambar, sehingga anak-anak memahami, memberikan apa namanya eh, apa ya apa sih bentuknya, semacam gambar kejadian dan lain sebagainya. Sebenarnya balik lagi, Pak Yovan, semua masalah itu adalah bagaimana kita mau melakukan intervensi mendalam. Kepahaman guru-guru, kepahaman orang tua untuk kolaboratif, saya pikir itu menjadi PR bersama. Kendala yang sudah ada, banyak sekolah-sekolah inklusi tidak mau menyatakan diri dan melibatkan diri untuk melakukan pembelajaran inklusif, itu rata-rata karena kurangnya kolaborasi dengan orang tua. Sudah orang tuanya minim, gurunya juga nggak paham, dan tidak ada komunikasi yang baik. NDN-nya adalah jarang terlibat proses belajar yang mumpuni seperti itu. Itu saja Pak Yovan. Mungkin ada Luar yang biasa, mau. luar biasa, Bu Anizar. Luar biasa. Terima Jadi kasih. dari pemaparan Bu Anizar nampak sekali bahwa di Al Husna sudah terkonsep dengan sangat baik sekali dan eh, apa namanya isu pendidikan inklusif ini kan adalah isu kritis dalam pendidikan dan tadi ya Mbak, inklusi tolong Mbak. Mbak. inklusi itu adalah sudah menjadi suatu istilah yang pasaran tapi pada kenyataannya banyak yang apa ya belum mampu atau bahkan tidak melakukan sepatutnya gitu ya. Terima kasih untuk pemaparannya Bu Anizar ya. Sama-sama Pak. Luar biasa Sama-sama. banyak sekali insight baru yang kami dapatkan. Silakan kalau ibu-ibu sekalian ada pertanyaan atau mungkin dari ayah bunda ada pertanyaan kita buka ya sesinya bisa melalui WA, bisa melalui YouTube, bisa melalui IG. Kita juga live di IG ya di Instagram. Silakan kalau mau langsung bertanya dengan Bu Anizar dan nanti link sekolah madrasah ya Bu ya. Madrasah Al Husna nanti Adres akan Pak. kami sampaikan di deskripsi. Oke, silakan kalau ada pertanyaan ibu-ibu sekalian. Mungkin ini ada titipan pertanyaan dulu ya. Silakan. Jadi ini ada pertanyaan Bu tentang pemilihan sekolah sih. Jadi ibu ini memiliki anak laki-laki umur 4 tahun. Nah, dia ada sekolah yang isinya itu 12 anak dibagi 2 grup dan total ada 3 guru. Nah, ibu ini kebingungan antara memilih sekolah yang biasa semi homeschool atau sekolah alam. Saya agak memikirkan sosialisasinya karena anak saya kesannya cheerful
Tapi kalau ada anak lain yang mendekati atau ajak ngobrol, dia selalu menghindar. Sosialisasinya sekarang hanya sebatas gurunya dan anak-anak lain di playground yang dia ikut lari, tapi hanya itu saja. Jadi mungkin ibu bisa memberikan pertimbangan lebih baik atau pertimbangan-pertimbangan untuk masuk sekolah kayak gitu, Bu. Untuk anak usia Usia ini masih 4 tahun sih. 4 tahun. Oke, silakan Bu Anissa. Ya, jadi kalau untuk sekolah kami sendiri, Pak Irfan, selalu yang saya tanyakan, apa yang sudah dilakukan terapinya terhadap anak-anak? Karena memang apakah membantu terapi itu betul bagi orang tua yang tidak mengerti cara menstimulasi anak-anak dengan baik. Kalau dilihat kan kayaknya sekarang informasi itu deras ya Pak. Ya, Karena di TikTok, di IG, orang bisa dapat informasi bagaimana cara terapi, cara ini gitu. Hanya saja kan kadang-kadang orang tua tuh sudah terpaku dengan masalah Pak. Jadi kadang-kadang udah bingung dengan masalahnya, dia sampai lupa bagaimana mencari solusinya, jalan ya. keluar. Lalu fokus sama masalah, jadi lupa sama Betul, solusinya. betul, betul, Pak. Nah, kebanyakan juga pada beberapa orang tua ABK yang punya kecenderungan autistik ataupun tidak autistik, itu biasanya kesulitannya adalah eh, bagaimana mengkomunikasikan sosial tadi. Hmm. Kalau menurut saya tidak prefer homeschooling sejujurnya. Jadi kalau anak-anak kami yang autistik punya kendalanya, dia kan kami ada 3 kategori Pak, ringan, sedang, berat. Untuk yang kategori berat, biasanya kami kasihkan short time, walaupun sekolah kami, madrasah kami itu dari jam 7 sampai untuk kelas 1-3 tuh sampai setengah 3, kelas 4-6 itu sampai jam 4 sore. Nah, untuk anak-anak yang berat, kami biasanya kasih waktunya, timingnya bertahap Pak. Jadi misalnya sampai jam 12. Karena apa? Dia punya kecenderungan lebih mudah lelah dan stres sebenarnya kalau waktu timingnya lebih panjang. Jadi kalau Kalif tuh sebenarnya saya kasih bertahap. Tahun pertama cuman sampai jam 10, lalu tahun kedua nambah, tahun ketiga nambah, sesuai dengan kemampuan Ananda beradaptasi dengan sosial. Jadi kalau dibilang ini sih mungkin studi kasus ya Pak. Ini terjadi pada murid saya Pak Yovan. Murid saya almarhum berumur 22 tahun. Ketika masuk dia autistik, Pak. Kemudian dia punya skolorosis. Ini saya agak sedih, maaf saya tidak bisa sebut nama. Kemarin sempat meninggal. Tapi ketika ibunya saya sampaikan, waktu itu kami dia selesai dari SDT, masuk ke SMP IT kami, dan selesai di SMP IT, ibunya tidak sekolahkan lagi. Apa yang terjadi? Penurunan mental. Jadi tadinya sudah mulai agak meningkat, akhirnya mentalnya makin turun, mungkin sebutannya degradasi mental ya. Retardasi mental itu ya bahasanya. Menurun sampai dia ke tahapan dia seperti childish, anak kecil. Lempar-lempar barang, nggak suka ngomong. Dan kemarin tuh beberapa waktu lalu meninggal karena keselak Pak sebenarnya. Karena apa? Keselak Pak, keselak. Ketika minum keselak meninggal. Tapi kalau versi saya, apa yang menyebabkan dia terjadi retardasi mental tadi? Karena dia nggak punya lingkungan, nggak punya sosial. Sehingga tadi saya bilang, apa konsepsi yang membuat anak bisa berkembang? Sosial. Saya dapat berita bahwa anak-anak yang mempunyai lingkungan sosial yang baik, ketidakmampuan dia ketika dia bersemangat bisa melakukan, sebenarnya itu adalah peningkatan yang signifikan. Jadi kalau tadi saya ngomong, Iqmal itu punya kemampuan apa? Iqmal itu cuma kemampuan yang ngaji. Jadi bahkan dia nggak lewatin tahapan ikro. Kalau ngaji kan biasa ada ikro dulu, baru bisa baca Al-Quran. Dia nggak bisa tahapan ikro. Karena apa? Perubahan bentuk di Al-Quran itu kan beragam. Tapi ternyata Iqmal listeningnya bagus. Akhirnya sama gurunya metodenya talaki. Didengarkan, didengarkan, dibaca. Jadi bisa menghafal Al-Quran. Apa yang terjadi? Ya bisa menghafal sampai 18 juz dan jago. Jadi kalau ditanya, apakah perlu kita sekolah? Kalau saya sampaikan, anak-anak itu butuh sosial. Kita saja, kenapa main media sosial? Karena kita butuh sosial, seperti itu. Manusia yang normal saja butuh itu, apalagi anak-anak yang memang fasenya adalah kebutuhan khusus.
Seperti itu sih mungkin jawabannya. Kalau ditanya apakah pilihnya untuk masuk ke lingkungan sosial, kalau versi saya lakukan yang sederhana mungkin masukin ke PAUD ya, PAUD dekat rumah, TPA, hanya untuk belajar sosial. Tetapi yang perlu juga kita sadari ketika pulang harus kita stimulasi bagaimana dia bisa bersosial dengan baik dan stimulasi yang tepat. Seperti itu, Pak. Jadi yang kami simpulkan dari penjelasan Ibu Anizar bahwa sangat penting sekali tidak terlalu berfokus hanya pada sebatas behaviorism, ya, tapi juga konstruktivism. Bagaimana bagaimana lingkungan sosial, interaksi sosial itu membentuk pemahaman dia tentang dirinya maupun dunianya. Itu luar biasa sekali. Dan yang kedua tadi yang Ibu berulang kali menyampaikan itu artiannya adalah pentingnya stimulasi oleh orang tua di rumah. Jadi istilahnya jangan hanya menitipkan ke sekolah ya. Tadi ada Betul. murid Ibu almarhum yang mungkin di rumah nggak atau kurang terstimulasi dengan baik oleh orang tuanya gitu ya. Sedemikian rupa mengalami yang tadi Ibu bilang retardasi ya. Oke, jadi ada lagi tambahan pertanyaan silakan. Ada? Ada dari YouTube nih Bu, namanya Bu Susan. Terima kasih atas penjelasannya Bu. Saya ingin bertanya bagaimana standar penilaian terhadap anak ABK dalam kenaikan kelas. Standar. Dalam Kenaikan kenaikan kelas. kelas. Oh, Ya. oke. Itu juga saya mau nanya tuh Bu. Ini Mm-mm. menarik karena tadi Ibu menyinggung di slide Ibu itu ada kurikulum terdiferensiasi. Nah, Berdiferensiasi. kurikulum terdiferensiasi itu apakah kontennya atau skala penilaiannya? Semuanya sebenarnya, Pak. Nah, seperti apa? Jadi gini, kebetulan saya punya siswa saya yang ADHD, Pak. Mm-mm. ADHD dan dia punya juga slow learn. Q-nya 60. Mm-mm. Anaknya nggak mau ngomong kalau di sekolah. Jadi kalau sama kami tuh diem. Cuman gerakan, sama temennya juga nggak mau. Tapi kalau di rumah kata ibunya cerewet. Ngomongnya banyak. Apa yang terjadi? Apakah kami perlu melakukan asesmen yang sama dengan anak lainnya? Nah, ini yang tadi harus berubah sebenarnya. Kalau di sekolah kami kebetulan secara behavior sekolah tadi saya bilang ekosistem sekolahnya udah beda, Pak. Behaviornya udah beda. Apa yang membedakan? Di sekolah kami itu bukan lagi tadi penilaiannya pakai project. Kebetulan anak-anak kami yang tunawicara kami berikan kesempatan untuk presentasi. Apa yang mereka mampu? Mereka bisa bikin pakai slide presentasi. Anak kami yang kesulitan kayak tadi, Sofi, dia kesulitan untuk berstimulasi emosinya, ngomong aja sulit gitu ya. Lalu bagaimana asesmennya pakai gambar, Pak? Atau kadang-kadang asesmennya saya bolehin bawa pulang, lalu tolong divideokan. Itu tadi fungsinya asesmen. Asesmen itu tidak selalu harus bentuknya autistik ya, autistik maksudnya bentuknya angka, harus bentuknya kognitif, tidak harus selalu itu. Tapi bentuk yang paling kita ajukan adalah diagnostik atau metodenya kualitatif ya. Jadi diceritakan, bahkan sekarang dengan kurikulum Merdeka itu, asesmen itu tidak lagi dengan asesmen yang bentuknya angka, bahkan sekarang tuh udah dengan asesmen apa namanya diagnostik atau dengan kualitatif seperti Mm-mm. itu. Sebenarnya justru semakin adanya kurmer tuh makin lebih baik ya, seharusnya. Mm. Karena apa? Ya tadi memanusiakan manusia itu justru dengan memberikan ruang, bukan mempersempit ruang seperti Bu itu. Anizar, boleh jelaskan secara singkat nggak untuk orang tua, ya ayah bunda tentang kurikulum Merdeka? Silakan. Yang sederhananya seperti apa untuk mereka supaya mereka bisa paham? Baik, sebenarnya ini juga PR saya ya Pak Yovan. Kalau kebetulan kenapa sekolah kami itu berproject, ini sedikit saya flashback. Kebetulan basic saya adalah seorang arsitek, teman-teman. Eh, Ayah bunda seorang arsitek yang masuk ke dunia pendidikan, nyeburnya bahasanya kepaksa gitu ya. Nah, ketika saya masuk ke dunia pendidikan tuh, saya tuh nggak ngerti dengan RPP, Pak. Hmm. Saya kebingungan dengan KD, kalimat-kalimat yang tidak tepat, kalimat-kalimat yang tidak sesuai. Akhirnya saya bilang udah kita bikin project deh, belajarnya mulai begini deh.
Ternyata berbasis proyek itu menyenangkan. Nah, di kurikulum Merdeka, guru diberikan kesempatan untuk menelaah, bahasanya gini Pak. Untuk kita cerita tentang ini tadi cerita, ini maaf saya makan pisang. Saya cerita tentang pisang. Ketika kita belajar pisang, hal yang pertama dilakukan kepada anak-anak di kurikulum Merdeka adalah satu, cari tahu dulu tentang pisang. Anak-anak diajarkan cari tahu tentang pisang. Lewat apa? Lihat, menganalisis bentuk pisang, lalu yang dilakukan bertanya, mungkin dengan wawancara dengan orang tua atau orang sekitarnya. Lalu setelah sudah dianalisis, mereka cari tahu, buka, cobain rasanya pisang apa ya? Manis, warnanya, kuning, bentuknya. Setelah sudah fase itu, apa yang mereka harus ketahui lagi? Bagaimana pisang ini bermanfaat? Dicari lagi informasinya. Apa vitamin yang terkandung di dalamnya? Terus ternyata pisang bisa dilakukan untuk makanan apa ya? Ternyata pisang itu bentuk pohonnya bagaimana? Lalu bagaimana cara menanamnya? Jadi kalau ditanya bagaimana kurikulum berdiferensiasi, anak diberikan pemahaman mendalam dengan cara analisis, melihat, faktual, dan itu berkali-kali Pak. Diberikan pemahamannya tidak hanya sekali cerita pisang, pisang, yuk lihat di Google, selesai. Tidak. Jadi kalau ditanya apakah kurikulum Merdeka ini memberikan pemahaman mendalam, betul. Menurut saya seperti itu. Apakah K13 juga memberikan pemahaman mendalam? Yes, betul. Tetapi bedanya apa? Bedanya di sini guru diberikan ruang. Belajar matematikanya tentang pisang. Berarti apa ya? Bagaimana pisang bisa dipotong-potong jadi berapa potong yang bisa dilakukan di pisang? Matematika. Misalnya pisang dibelah menjadi berapa? Ada berapa pisang dalam satu tandan? Matematika. Bagaimana bercerita tentang pisang? Bahasa Indonesia. Jadi kontennya adalah, kurikulum Merdeka adalah tentang bagaimana kedalaman berpikir anak yang dibangun tentang cara belajar. Memahami tentang suatu hal. Jadi kalau ditanya, apakah kurikulum kita sudah masih seperti itu? Ini udah bukan zamannya LKS. Alhamdulillah UN juga sudah tidak ada dengan pilihan ganda. Alhamdulillah di sekolah LKS sih, zaman LKS ya. ya, LKS, lembar kerja siswa ya Pak. Sehingga tadi saya sampaikan ruang belajar anak sebenarnya sudah tersedia di, kalau TML dengan ruang belajarnya alam, sebenarnya saya lebih prefer untuk itu. Karena apa? Anak mempunyai analisis mendalam sebenarnya bagaimana belajar dari hal-hal sederhana yang ada di lingkungannya, seperti itu. Jadi itulah kurikulum Merdeka. Seperti itu, Pak. Mantap, luar biasa. Ada lagi pertanyaan? Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Saya mau bertanya Bu Anizar. Silakan, Ya. Bu. Bu Anizar, saya Bu Emi, Bu Anizar, kita akhirnya ketemu. Oh iya, Bu Emi. Jadi saya masih menunggu kabar dari Ibu ya. Iya, insya Allah. Ya, Sedang dirancang. Baik. Jadi pertanyaan pertama, Bu, kayaknya pertanyaannya agak ya satu dua. Pertanyaan pertama itu, jadi untuk apa sih yang perlu dipertimbangkan untuk para orang tua yang punya anak ABK begitu ya, ketika mau memilih sekolah? Gitu. Karena kalau melihat kondisi anak, pasti mereka juga sadar bahwa anak orang tua itu punya anak yang kondisinya pasti beda-beda. Lalu apa yang harus dilihat dari sekolahnya? Karena mereka pasti buta dengan sekolah inklusif ini. Artinya banyak sekolah inklusif tapi mereka maunya kan yang terbaik untuk anaknya. Sedangkan mereka nggak bisa masuk, nggak ada coba kelas atau apa mungkin ya. Artinya apa sih yang bisa dilihat? Lalu yang kedua, apakah memang kategori sekolah inklusi yang waiting list itu bisa jadi patokan untuk menentukan bahwa oh ini sekolah ini bagus kalau sampai dia waiting list gitu. Lalu yang ketiga, Banyak banget. 3 aja Pak, 3. Keburu saya lupa ya. Tadi saya bikin. Yang terakhir ini, jadi begini, kalau apakah ada mungkin berkaitan dengan kurikulum Merdeka atau apa begitu dari pemerintah yang ini kan berarti dia mengakomodasi kebutuhan anak-anak ABK untuk bisa masuk ke persekolahan. Nah, apa nih yang sudah dipersiapkan sejauh ini oleh pemerintah atau program dari pemerintah untuk mempersiapkan kemampuan guru-guru ini supaya mereka bisa menangani gitu, karena kan pasti berbeda penanganan. Bagaimana cara
anak ABK ini belajar, kemudian harus diinklusifkan dengan anak yang tipikal dalam satu komunitas yang sama, sehingga dan dia harus mendiferensiasi kurikulum, tapi kan itu butuh, menurut saya butuh kemampuan yang luar biasa gitu untuk dalam tanda kutip guru. Artinya kan berarti pemerintah sejauh ini seharusnya membuat program atau apa gitu. Nah, dari yang Ibu ketahui untuk program seperti itu apakah sudah ada atau sudah ada tapi nggak berjalan atau bagaimana? Makasih banyak Bu Anza. Sama-sama Bu Emi, terima kasih. Yang pertama tadi pertimbangan orang tua untuk masuk dan memilih sekolah inklusif. Kalau saya pribadi, jujur Pak Yovan, yang pertama pertimbangannya jangan melihat fasilitas sebenarnya. Kalau saya sih justru sekolah yang minim fasilitas tuh gurunya lebih touch and touch. Menurut saya seperti itu. Keep and touch-nya lebih bagus. Betul. Karena apa? Fasilitas itu ketika Bapak, Ibu, Ayah, Bunda melihat fasilitas yang wow terhadap sebuah sekolah, maka lihatlah behavior di dalamnya. Jadi kalau datang ke sekolah-sekolah, tanya ke anak-anak muridnya, kamu senang nggak sekolah di sini? Lakukan survei bagaimana kelas-kelasnya. Apakah mereka melakukan pembelajaran yang menyenangkan? Itu menurut saya. Lalu lakukan apa ya? Tanya jawab ya kepada pihak sekolah bagaimana sistem pembelajarannya. Lalu yang kedua, jangan sampai ayah bunda menutupi. Ini yang banyak terjadi Pak Yovan. Nggak dikasih tahu yang sesungguhnya. Betul. Ketika orang tua menitipkan anak, tidak semua sekolah gurunya tadi kembali saya sampaikan, tidak semua guru paham mengenai menangani anak ABK. Tapi saya pikir semua orang tua mengerti bagaimana anaknya. Karena kan tentu waktu yang dipergunakan orang tua tuh lebih banyak ya daripada di sekolah. Jadi ketika memilih sekolah, maka perlu yang dilakukan adalah carilah sekolah yang bisa keep and touch. Muridnya nggak banyak, lalu dia pembelajarannya tidak terlalu beragam, tapi eksploratifnya mendalam terhadap anak-anak. Kemudian ketika gurunya bisa tersenyum saja dengan anak bapak ibu yang baru ketemu udah aneh mungkin, udah steaming, itu sebenarnya hal plus yang harus bapak ibu lakukan kepada sekolah-sekolah atau madrasah seperti itu. Lalu pilihlah sekolah yang memang pendekatannya lebih nggak tahu ya, menurut saya agamais ya Pak. Ya. Karena sekolah umum itu lebih penelantarannya lebih banyak kalau menurut saya. Sedangkan untuk anak yang reguler saja PR masih banyak, apalagi untuk menangani anak-anak yang lebih beragam. PR di SDN negeri itu adalah bukan lagi PR bagaimana menangani anak ABK menurut saya. Tapi PR itu PR kontekstual mental sosial sekarang Pak. Karena banyak anak-anak di fase umur di fase anak umur usia SD itu mereka sudah jadi pekerja sosial, sudah punya habit yang kurang baik di fase 6 SD sekarang. Bahkan ada penyakit mental yang sekarang sedang banyak disurvei oleh puskesmas itu banyak terjadi di sekolah-sekolah yang tadi saya bilang tidak nampak seperti itu. Jadi carilah sekolah-sekolah yang memang punya basic pendekatan terhadap agama. Karena biasanya mindfulness di dalamnya juga lebih baik. Behaviornya lebih oke, seperti itu. Lalu pertanyaan yang kedua. Apa yang menjadi pertimbangan orang tua? Betul ya Bu Emi ya? Yang kedua itu apakah memang kriteria sekolah inklusif yang waiting itu adalah yang antrinya panjang? Antrinya panjang. Itu bagus. Saya akui Pak Yovan, saya sendiri punya murid itu sekitar 80, anak ABK-nya 25 sampai 30. Sepertiganya, ya mungkin seperempatnya ya. Kadang-kadang kami bukannya tidak mau menerima, tapi kadang-kadang kami tahu kapasitas diri kami. Jadi nggak mungkin tadi saya bilang, kami itu bukan tipikal yang suka menelantarkan, tapi kan kami juga manusia ya, sehingga kami tahu kapasitas diri SDM. Sehingga kadang-kadang kesulitan Pak Yovan.
Sehingga saya jujur ada beberapa anak autistik itu yang datang ke Al Husna itu, saya minta untuk waiting 1 tahun. Kalau dia masih bumbling, masih steaming, saya suruh tunggu-tunggu deh Bun. Tahun depan ya Bun untuk masuknya. Tapi sampai menunggu tahun depan, Bunda ikut les ini, saya sarankan ikut belajar ini. Kadang-kadang saya ajarin bikin jurnal, biar orang tua bisa mengetahui perkembangan anaknya, dan lain sebagainya. Ini yang kadang-kadang orang tua juga harus kita edukasi, Pak. Bahwa nggak usah anak disabilitas, anak reguler saya perlu kita edukasi. Kejadian ketika COVID adalah orang tua kebablasan dan kebingungan mengatur anaknya, apalagi untuk anak yang PDBK kesulitan. Sehingga apakah orang tua perlu memilih sekolah yang waiting list? Tadi saya bilang nggak usah perlu yang wah sebenarnya. Anak-anak cuma butuh satu, masalahnya sosial. Anak autistik kayak Kalif itu bukan nggak pinter Pak. Kalif itu pandai. Kalif tuh diajarin A, diajarin B, ngerti, cepet. Permasalahan dia kan bukan pada pembelajaran sebenarnya. Pembelajaran dia adalah ketika dia nggak mampu sosial, steamingnya masih ada, regulasi emosinya kadang-kadang masih suka up and down gitu kan. Itu yang menjadi kita harus selesaikan. Dan itu saya pikir itu bisa dilihat dari menyelesaikan emosinya. Apakah waiting list itu penting? Kalau saya bilang, karena gini Pak, perkembangan anak ABK tuh unpredictable, jujur. Ketika udah lewat masa liburan, saya tuh paling deg-degan kalau udah masuk semester baru. Saya sampai gini, karena jangan liburan ya. Karena kalau liburan tuh kayak back to nol, Pak. Balik lagi ke awal lagi ya. Ya, behaviornya back to basic. Semuanya anak ABK. Dan menurut saya itu PR banget gitu. Yang kadang-kadang kami, ya itu tadi, itu makanya guru itu pahalanya dunia akhirat ya. Sampai sekarang saya juga bersyukur Pak, saya menerima anak ABK. Jadi saya bisa belajar. Sampai kebetulan sekarang belajar saya di special education for special need Pak di Malaysia. Mantap. Itu belajar tentang anak ABK. Yang tadi saya bilang, ternyata mereka di sana itu memang orang tuanya diajarkan untuk terapi. Di dalam sekolah, semua sekolah menerima inklusif, tidak eksklusif. Jadi nggak ada, tidak pemilihan anak ini inklusif, nggak ada. Jadi mereka tetap masuk ke kelas dan terapi itu dilakukan di luar kelas. Keren. Seperti itu. Jadi kalau diterima waiting list kah? Saya pikir dicari sekolah-sekolah yang bisa menerima. Karena sekolah itu bukan tempat menitipkan anak, kembali lagi, tapi sekolah adalah tempat mereka bersosialisasi. Kalau tadi sekali lagi saya sampaikan bahwa guru, orang tua perlu melakukan triangle ya. Orang tua, guru tadi adalah kolaboratif, bukan sebagai pemain utama seperti itu. Itu quotable sekali tuh, ya. Jadi ada dua hal yang bisa disimpan. Nomor satu, bahwa sekolah itu bukan tempat menitipkan anak ya Bu ya, melainkan tempat untuk dia belajar bersosialisasi ya. Dan tadi yang kedua juga itu juga nggak kalah pentingnya, bahwa kalau ada yang disebut learning disabilities, maka bisa jadi itu kan dari kacamata siswanya. Jangan-jangan ya, bukan jangan-jangan sih, memang mestinya seharusnya kayak gitu, karena dua arah kan. Kalau ada learning disability, mestinya ada juga teaching disability. Jangan-jangan gurunya yang nggak bisa ngajar. Ya, betul Ya. Pak. Betul. Itu juga perlu dilakukan. Yang terakhir tadi pertanyaan tentang apakah dilakukan pembelajaran oleh pemerintah, kurikulumnya ada. Ya. Sebenarnya saya sampaikan pemerintah sebenarnya sudah mulai concern, Bu Emi, terhadap hal ini. Hanya saja kalau menurut saya masih imitasi Pak, masih hiasan di bros, hiasan. Sehingga apa? Menggrow up. Jadi gini, beberapa pesanan ini mungkin saya sampaikan di sini. Beberapa pesanan bahwa anak disabilitas itu harus diterima di sekolah. Tetapi PR yang reguler saja masih banyak. Sehingga terkesan adalah pemaksaan gitu loh. Pemaksaan program. Padahal jadi gini, mindsetnya nggak nyampe Pak. Pemerintah pengennya sekolah kita sudah mulai seperti sekolah luar negeri, tidak bersifat eksklusif tapi inklusif. Tanpa labeling inklusif, mereka sudah berinklusif seperti itu. Pemerintah maunya begini, tapi mindset yang nyampe adalah ditekan, dipaksa, diwajibkan.
Padahal mindset yang harus diterima adalah bahwa memang balik lagi humanity-nya gitu loh. Mau nerima disabilitas karena memang kita punya human, kita merasa punya rasa kemanusiaan, kita punya rasa ingin mengeksplor anak, dan sebagai guru sebenarnya tidak boleh tanda kutip ya. Ini mungkin saya tanamkan kepada guru-guru saya yang lain, bahwa guru tuh nggak boleh memilah siapa yang mau dia ajar. Hmm. Ya. Itu penting sekali siapa yang diajar. Sehingga kalau apakah ada pelatihan, jujur ada Pak. Kalau kami di Kementerian Agama, saya kebetulan sering menutor beberapa teman-teman bahwa ada namanya guru pendidik inklusi GPK, Guru guru pendidik inklusi. pembimbing, sorry maaf Pak, saya lupa, guru pembimbing khusus, Oh, guru maaf, pendidik. guru pembimbing khusus. Guru pembimbing khusus ini yang handle anak-anak ABK. Sehingga kalau menurut saya sebenarnya tidak perlu ada labeling guru pendidik khusus gitu ya, pembimbing khusus. Seharusnya guru semua wajib mengetahui tentang bagaimana keragaman disabilitas. Tapi tahapan kita belum sampai situ, Bu Em. Kalau pemerintah tadi saya bilang mindsetnya, ayo kita sudah berinklusif, ini aturannya, ini rulesnya. Yang sampai ke bawah masih belum satu siklus mindset yang sama, sehingga yang terjadi adalah pemaksaan. Akhirnya apa? Diterima, tapi nggak dilakukan stimulasi. Diterima, tapi tidak ada intervensi. Diterima, tapi tidak diberikan kesempatan belajar yang cukup baik. Diterima, tapi tidak dilakukan observasi. Sehingga apa yang terjadi? Sama aja bohong, terbengkalai. Kasihan Bu, malah buang-buang waktu, buang-buang usia, ya kan? Lalu Betul. kemudian ketika dia lulus, dia tidak bisa kemudian mencerminkan kemampuan pada usianya, kan? Sayang sekali. Sedangkan sekarang mungkin kalau Pak Yovan tahu, sekarang itu sudah banyak pekerja-pekerja disabilitas. Oh iya, Kayak Alfamart itu saya lihat di beberapa Alfamart mereka sudah melakukan disabilitas anak tunarungu. Lalu anak DS itu sudah beberapa kerja di kafe-kafe. Lalu sekarang tuh kebetulan UPI sudah menerima banyak anak autistik sekarang yang lagi ramai kan. Tadi pagi saya share di detik.com Rahadian ya. Dan kebetulan memang UPI pun membuka jalur minat bakat sehingga sebenarnya kesempatan ini sudah besar. Hanya saja ketika kalau dia sudah masuk ke fase universitas itu udah jadi Pak ya. Yovan. Bahasanya kue udah matang. Kenapa bisa matang? Karena ibunya pola asuh dari rumah tuh sudah tergrow up dengan baik, masuk ke sekolah sudah dapat dan sudah bisa distimulasi dengan baik di sekolah. Kenyataannya berapa persen orang tua yang punya educated yang bagus untuk bisa melakukan hal itu? Itu yang masih PR juga sebenarnya. Nah, itu ujungnya berarti adalah orang tuanya harus mau belajar. Betul, betul Pak. Luar biasa. Makanya saya sampaikan juga Pak Yovan, Masya Allah nih membuat komunitas belajar. Banyak orang tua yang bisa menjadi forum belajar, edukasi dan inspirasi untuk semua orang tua. Jadi nggak lagi terlalu hanya berfokus, tadi itu kata-katanya bagus sekali dari Bu Anissa, terlalu berfokus pada masalah, tapi mulai mencari solusi. Karena tadi Bu Anissa juga bilang kan, artiannya adalah Instagram gratis, YouTube gratis, podcast gratis, buku gratis, yang kurang fokusnya. Ya, kalau mereka mau fokus belajarin, saya rasa mestinya bisa ya. Terapi juga sudah mulai banyak Pak. Itu di TikTok itu saya lihat, Masya Allah banyak sekali terapi perilaku, wicara, udah mulai banyak. Jadi memang harus orang tuanya harus well educated ya. Betul. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan, silakan. Ya, silakan. Dari Ibu Suwastu Ayu Lestari, izin bertanya Bu, bagaimana jika sudah masuk sekolah inklusi tapi ternyata anak sering tantrum dan banyak masalah? Shadow teacher, sekolah, dan orang tua seperti tidak kompak, apa solusinya? Anaknya suka tantrum nih Bu, silakan. Mungkin kalau saya pribadi, mungkin yang perlu dilakukan Bunda, kenapa anaknya bisa tantrum? Masalahnya dicari bahasanya, kalau saya tuh mereteli satu-satu masalahnya. Pertama masalahnya dari anak kita mungkin, kalau saya sebagai parents ya Pak.
Anak saya kenapa masih sering tantrum? Itu satu. Kenapa yang mengakibatkan dia tantrum? Kadang-kadang tantrum itu kadang-kadang hal yang nggak nampak dan nggak kita ketahuin kadang-kadang. Ini kalau anak-anak dengan kebutuhan khusus tuh kadang-kadang kesulitannya masih seperti itu. Lalu yang kedua, ketika sudah memahami kenapa dia tantrum, komunikasikan ini kepada sekolah atau shadow teacher-nya. Apa yang membuat dia kadang-kadang terjadi tantrum? Kenapa makanya saya selalu sampaikan kepada orang tua, itu termasuk beberapa orang tua, bikin jurnal dong, bantu kami bikin jurnal. Jadi jurnal itu sebenarnya adalah kemampuan anak-anak untuk memahami Bapak Ibu. Orang tua juga untuk memahami anaknya. Jangan-jangan orang tua nggak paham anaknya. Kalau ada jurnal tuh kan nggak semua kita mengingat perilaku anak kadang-kadang. Tapi dengan, maaf ya, di sekolah saya tuh sering tantrum gara-gara kipas angin itu loh. Kebetulan sekolah kami tuh nggak pakai AC, Pak Yovan. Hmm. Pakai kipas angin. Anak-anak sering tantrum kalau udah ngeliat kipas angin. Ada beberapa anak yang punya masalah ketika ketemu kipas angin langsung teriak-teriak. Itu ya tadi Kenapa kalau teriak-teriaknya kenapa, Bu? ketakutan, Pak. Oh. Itu biasanya ada beberapa tuh. Waktu itu ada kasus kami ada yang seperti itu. Nah, itu biasanya ada. Kalau orang tuanya tidak punya catatan jurnal, anaknya punya kecenderungan apa, itu kami guru juga nggak ngerti kadang-kadang. Nggak paham ilmunya. Jadi kalau ditanya shadow teacher-nya juga nggak tahu. Bisa jadi coba tanyakan, komunikasikan apa yang membuat dia bisa terjadi seperti itu. Yang kedua, mungkin kalau saya senang lakukan kepada orang tua, saya selalu bilang, bikin deep talk ya. Deep talk itu ngobrol sebelum tidur, itu penting banget Bapak Ibu, Ayah Bunda. Deep talk itu kayak, kamu ngapain Kak? Saya yakin semua orang tua tuh akan mempunyai kedekatan lebih intens dibandingkan orang lain ya kepada anak-anaknya. Sehingga ketika ada kayak gitu, lakukan deep talk, akhirnya ketemu tuh solusinya. Lalu shadow teacher-nya sama gurunya nggak kompak gitu. Nah ini saya pikir butuh butuh PR untuk komunikasi. Ya. Komunikasikan, belajarnya apa? Ya tadi, kalau saya senang banget Pak di sekolah itu pakai bukti fisik. Videoin, guru Oh, shadownya, shadow teachernya suruh videokan, gurunya mungkin videokan. Kalau gini loh, guru tuh kan PR udah banyak, administrasinya udah too much gitu. Tapi kan guru bisa dong memvideokan sehingga ada kenapa dia bisa terjadi sebelum tantrum. Bagaimana terus orang tua menanggapi ini? Fasilitasi, bagaimana caranya mungkin? Kalau orang tua sanggup ya, tapi kalau tidak sanggup ya, boleh nggak Bu, saya stay di kelas one day misalnya, atau stay di kelas 1 hour untuk tahu kenapa sih anak saya bisa terjadi tantrum di kelas? Jangan-jangan ada ketidaknyamanan yang membuat anak saya juga saya harus bantu selesaikan. Tapi balik lagi orang tua juga harus open mindset. Ketika sudah tahu masalahnya, jangan fokus untuk recap masalahnya, tapi bahas bagaimana bisa menjadi solusi. Karena guru juga takut kalau orang tua terlalu mengintimidasi, mintanya ya. banyak-banyak, dan lain sebagainya. Itu sih mungkin. Pusing juga ya, Bu ya. Gitu. Ini menarik loh ya. Jadi artiannya bahwa apa pentingnya orang tua untuk aktif ya mencari tahu kalau sekiranya anaknya itu tantrum kemudian diselidiki dulu apa yang menjadi permasalahannya gitu ya. Tapi ada satu lagi yang tadi Bu Anizar sampaikan banyak sekali insight yang luar biasa dari Bu Anizar ya. Bahwa kalau sekolah yang kemudian minim fasilitas justru itu adalah sekolah yang bagus selama gurunya itu welcome terhadap kebutuhan daripada si anak gitu ya. Jadi artinya dalam kondisi minim fasilitas malah menjadi blessing in disguise. Dia bisa melatih kreativitas dia, Ya, melakukan apa namanya stimulasi dengan alat-alat atau alat barang-barang yang ada ya, yang adanya luar biasa. Oke, ada lagi pertanyaan silakan Bu. Atau dari teman-teman? Ya silakan. Tadi di awal Ibu kan sempat menjelaskan bahwa kenaikan jumlah ABK itu per tahunnya adalah 40%. Kalau dari Ibu ini, pandangan Ibu terhadap kenaikan ini bagaimana Bu? Apakah Ibu melihat ini sebagai suatu hal yang menakutkan atau malah ada peluang gitu dari
peningkatan itu. Karena kalau di Amerika kan juga ada kan peningkatan yang sama, namun mereka mereka bisa melihat peluang dari hal itu. Kalau dari Ibu gimana? Kalau di Indonesia ini? Baik, eh ini sedikit cerita Pak Yovan. Jadi ketika saya masuk ke dunia disabilitas, kebetulan S2 saya manajemen pendidikan dan S3 saya sekarang tentang anak berkebutuhan khusus, student with special need. Kebetulan saya ngambil kuliah dan saat ini belum selesai Pak Yovan, itu di Malaysia karena saya kan mahasiswa berbeasiswa. Jadi Hmm. beasiswa saya karena anak ABK seperti itu. Luar Alhamdulillah biasa. saya dapat S3 di Malaysia itu dengan dan di sana adalah ternyata kampus saya UPSI itu adalah kampus yang risetnya ke Amerika. Risetnya melakukan risetnya juga bagian dari turunan mendapatkan riset dari Amerika. Sehingga apa yang disampaikan ketika banyak siswa ABK sebenarnya dunia ini ya sedang tidak baik-baik saja ya, tetapi kan kita tidak bisa memilih takdirnya bahasanya. Sehingga apakah ini dijadikan peluang kembali lagi ini adalah salah satu mindfulness kalau saya katakan berkat syukur. Sebenarnya ketika saya sudah belajar di Malaysia itu ada hal yang berbeda dari Indonesia. Tipikal di Indonesia ketika anak berkebutuhan khusus punya problem maka bawalah ke dokter. Beberapa anak-anak ADHD di sekolah saya sempat ada beberapa ternyata dia minum obat penenang. Saya sempat shock gitu ya. Ternyata penanganan anak untuk tumbuh kembangnya ditangani oleh seorang dokter. Yang in case kadang-kadang jawabannya adalah menyelesaikannya dengan memberikan obat penenang. Ini mungkin kontradiktif ya Pak. Mungkin kalau nanti ini ketika di-share ke YouTube akan banyak orang yang berkontradiktif dengan jawaban saya, tetapi menurut saya pendekatan yang paling terbaik pada anak-anak ini memang kita yang harus mengubah, bukan dunia yang mengikuti mereka, tapi kita mengubah kehidupan kita. Tadi kalau dibilang apakah peluang atau menjadi ketakutan, kalau versi saya, maka ini peluang kita untuk berubah sebenarnya. Bahwa hidup di zaman itu akan lebih baik. Jadi kalau makin berkembangnya makin banyak orang yang makin dengan kebutuhan disabilitas, maka hidup kita adalah mindfulness tadi. Harus makin tambah bersyukur gitu ya. Jadi kalau dibilang apakah hidup ini tidak disyukuri, ya ini tadi kehidupan kita harus disyukuri. Sedangkan pendidikan di Malaysia itu Pak, di sana saya juga baru tahu bahwa penanganan itu untuk spesifikasi anak disabilitas itu ditangani oleh educator gitu ya, pendidik. Jadi kan ditangani proses tumbuh kembangnya dengan dokter. Kalau mau tahu asesmennya, observasinya di mana? Psikolog. Seperti lalu terapis, bukan untuk pergi ke dokter. Sehingga penanganannya tumbuh kembang yang ini yang kadang-kadang saya bilang mungkin ada miskonsepsi ya di Indonesia. Dengan ini yang menjadikan mindset. Apakah perlu kita lakukan ketakutan? Sebenarnya enggak sih. Kadang-kadang banyaknya terjadi sekarang adalah anak-anak itu menganggap orang yang berbeda itu menjadi orang yang lain. Nah ini yang tadi saya bilang. Ketika anak-anak reguler melihat anak ABK menjadi orang yang lain, sebenarnya ini yang salah regulernya atau anak ABK-nya? Kan gitu saya kembali ke pertanyaannya. Ya kan? Tentu yang salah adalah bagaimana kita reguler bisa menerima sebenarnya. Toh kan tadi Tuhan itu tidak menciptakan semua tidak ada yang sempurna dan tidak ada yang sempurna. Tidak, itu bukan itu anggapan yang salah menurut saya. Anggapan yang benar adalah bahwa Allah itu menciptakan semua makhluknya dengan sempurna. Sehingga apa? Kita ini yang reguler ini memberikan feedback timbal balik, nggak mungkin kita juga sempurna seperti itu sih. Luar Itu biasa. Ibu menjawab. Jadi bahwa tadi yang menarik adalah bahwa orientasi penanganan berkebutuhan khusus di Indonesia menurut Ibu berbeda ya dengan orientasi di Malaysia ya, yang mana kalau di Indonesia lebih intervensi medis, kalau di sana lebih ke intervensi pendidikan dan terapi begitu ya. Iya, betul Pak. Oke.
Nah, itu juga bisa menjadi insight juga buat para orang tua ya, ayah bunda dimanapun Anda berada. Oke, ada lagi? Silakan. Ya, silakan Bu. Bu, kalau untuk diskon sendiri, bagaimana ini prinsip penerimaan PPDB-nya? Jadi kriteria apakah yang memang layak untuk diterima dan itu mungkin kan memang ada yang masih ditolak ya Bu ya. Nah itu apa kriterianya? Sedangkan kan mungkin kalau ABK dalam cakupan luas kan macam-macam. Untuk misalnya hambatan pendengaran, hambatan penglihatan, itu kan sistem pembelajarannya mungkin sudah jelas lah, medianya juga sudah jelas. Sedangkan untuk yang dengan hambatan intelektual maupun autis, itu kan memang belum bisa tertebak ya. Nah Ya, itu bagaimana kriteria penerimaannya untuk hal itu? Mantap. ya. Silakan Bu. Kalau saya sendiri selalu sampaikan ke orang tua, matang pohon tuh lebih enak, Pak. Matang pohon lebih enak ya. Jadi kalau versi saya belajar tuh nggak harus dengan kriteria umur sebenarnya. Saya selalu sampaikan ke ABK lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Hmm. Jadi kalau anaknya 9 tahun masuk kelas 1 ya wes, tak apa-apa. Cuma bedanya kan kadang-kadang fisiknya udah besar seperti itu. Tapi kan mentalnya anak-anak disabilitas tuh kan tidak sama. Sehingga kalau dia terlambat pun it's okay. Sebenarnya tadi fokus kita bukan kepada ketika menerima apakah dia mampu atau tidak, tapi apakah dia mampu meregulasi dirinya, bina dirinya, itu tadi. Jadi kalau di sekolah saya tesnya itu sebenarnya nyambung nggak nih? Kalau belum nyambung, masih streaming, masih bumbling, PR, mas perlu terapi deh, gitu. Karena kasihan, anak-anak boro-boro bisa mengikuti, mempelajari hal baru bagi dia itu hal yang berat menurut saya. Jadi terapi dulu. Sampai dikatakan cukup cukup tuh bisa masuk ke lingkungan sosial. Tapi kalau misalnya memaksakan karena sudah fase umur 7 tahun, lalu fokusnya hanya umur 7 tahun, tapi bukan tadi kepada bina dirinya udah mampu belum, regulasi dirinya udah mampu belum. Kalau belum, ya jangan masuk sekolah, Hmm. terlambat menurut saya. Ya. Lalu apakah diterima Bu Anizar? Kalau saya lebih menerima anak-anak yang sudah matang Pak, jujur. Hmm. Karena matang pohon tuh Lepas jadi, dari usianya. yes, Hmm. betul. Karena saya ada anak 5 tahun 8 bulan. Dia seharusnya sudah masuk kelas 1. Hmm. Ketika dia memaksakan diri, Bu, saya pokoknya anak saya tahun ini harus SD. Saya begini, Ibu, kalau saya sampaikan ke Ibu tega nggak anaknya dikarbit, dicekokin sama obat, biar anak Ibu cepat besar badannya. Hmm. Saya kembalikan seperti itu ke orang tua. Tega Hmm. nggak? Kalau jawabannya nggak tega, jangan masukin SD. Mantap. TK-in dulu gitu atau lakukan sekolah yang di masanya dulu. Kenapa? Nanti akan kesulitan tuh mulai fasenya Pak di fase kelas 3. Usia 9 10 tahun itu berat di kami. Kelas Betul. 3 tuh menjadi mode paling titik balik anak-anak sering nggak mampu akhirnya. Nah, ini kalau dibilang apakah kecenderungan itu sampai ke situ ya itu sulit berat. Sehingga tadi saya bilang jangan mau yang karbitan. Kalau Ya. ada yang matang pohon kayaknya lebih enak gitu. Seperti Apalagi itu, Pak. kalau ibu bawain ke sini, ya. Iya, betul. Ya. Ya, itu betul Bu. Jadi ini juga untuk ayah bunda dimanapun Anda berada, yaitu dengarkan sekali lagi apa yang disampaikan oleh Bu Anizar. Artinya tidak ada keharusan untuk keterburu-buruan, ya kan? Ya, Kalau memang belum siap, ya tunggu dulu sampai sudah siap ya Bu ya. betul. Dibandingkan nanti justru sekolahnya jadi susah, anaknya jadi susah, malah orang tuanya jadi susah juga. Padahal dia sendiri yang ingin sekolah di awalnya itu ya. Dan Betul. memang benar artinya di kelas 3, kelas 4 ya, utamanya itu adalah mulai diperkenalkan konsep berpikir abstrak, salah satunya pengenalan terhadap fraction and division. Nah, kalau Ya, umpamanya dia aja nggak bisa untuk pencacahan, boro-boro dia itu kemudian membuat yang namanya kayak gitu, berpikir abstrak. Jadi mendingan saya setuju dengan apa yang Ibu sampaikan, kalau sumpah memang belum bisa ya di terapi aja. Betul ya Bu ya? betul, Pak. Sepakat. Terapi dulu supaya artinya ketika masuk ke sekolah jadi lancar. Oke, Bu Ya, Anizar, ya ini terima kasih ya tanpa terlalu sama-sama Pak sekarang Irfan. sudah jam 9.13 yang Ya, menandakan bahwa sesi kita ini benar-benar sangat intellectually stimulating.
benar-benar luar biasa sekali, banyak banget dagingnya. Bu Anizar, terima kasih untuk sesinya Terima hari kasih Pak dan Yofan ya kesempatannya. Bunda bisa melihat cuplikannya lagi, ulangannya lagi, recapnya di link YouTube yang nanti juga akan disertakan. Dan kalau ada yang penasaran terkait dengan informasi Madrasah Al Husna yang dimana Bu Anizar aktif di sana, nanti akan kami sampaikan juga linknya di deskripsi. Bu Anizar, terima kasih untuk sharing-sharingnya, ya mudah-mudahan nggak bosen-bosen. Dan mudah-mudahan ini adalah kita satu visi bahwa untuk bisa memberikan edukasi dan inspirasi buat para orang tua yang memiliki siswa berkebutuhan khusus. Terima kasih dari kami. Selamat istirahat Bu Anizar. Mohon maaf kalau sesinya sampai berlebih. Mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya Bu Anizar ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yofan.